Yang satu lahir dari girl band. Ya. Yang satu lahir dari anak band. Siapa bilang gue anak band? Gua. Oh band kita berdua doang. Usaha yang bagus untuk kru-kru di Indonesia, orang-orang sineas gitu ya, untuk menerapkan kontinuitas yang menurut gue tapi agak berlebihan karena benar-benar mirip banget. Yang Sampai ke padahal, nada cara ngomong gitu-gitu. habis itu setinggi apa gitu ya, kameranya di mana. Maksudnya di luar tuh nggak kayak gitu. Di luar tuh walaupun nggak bodo amat, cuman mereka tetap punya patokan untuk menjaga kontinuitas itu. Ya dong. Master has given Dobby a sock. Dobby is free. Itu salah satunya. Kalau misalnya sering nonton Harry Potter itu pasti tahu tuh. Ini gue belum pernah ngomong nih, belum ada yang tahu, cuma dia doang. Waktu gue kecil, bokap gue bayar orang buat jagain gue. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Mayoritme. Kali ini bintang tamu kita sepasang kekasih, Cassandra Lee Ryuken. Apa kabar guys? Aku tahu sih gondrong. Kan Bang Ali juga Aneh aja gondrong. kalau dari lu. Lagi sibuk apa sekarang? Kemarin kita baru kelar syuting. Oke. Sebenarnya sampai sekarang sih masih on proses. Masih on proses syuting? Syuting dan lain-lain. Masa syuting berdua atau? Nah kita lagi satu judul berdua. Nah, Oh, terus- satu judul berdua. Iya. Kalau satu-satu Salah satu. ya beda judul. Satu tambah dua. Satu. Nah, Oke. Apa kita lagi break sekarang? Lagi break. Heeh. Berapa lama breaknya? I think 2 weeks. 2 weeks. Kayaknya. Ada mau ambil film lain? Dalam jangka waktu. 2 minggu ya? cukup lama loh. Gue sih ngambil iklan langsung. Oke. Ryuken, Cassandra, ini bukan sembarang aktor nih, Be. Yep. Ini aktris dan aktor Indonesia yang bukan sembarang. Yang satu lahir dari girl band. Ya. Yang satu lahir dari anak band. Siapa bilang gue anak band? Gua. Oh band kita berdua doang. Jadi aktris yang kali ini datang ini banyak kelebihannya. Jadi nggak cuman sekedar acting, cuman banyak pemahaman-pemahaman lain yang mereka geluti. Nah, mengawali karir girl band untuk Cassandra sampai dengan menjadi aktris. Sebenarnya awalnya ini girl band atau aktris? Awalnya girl band dulu sih. Girl band dulu, Girl band model malah. model dulu. Itu Awal 2000 Kayaknya 2009 deh. 2000 Ini kayaknya 2009 deh. 2009. 2009. 2009 kamu modeling. Ya modeling dulu. Ya iklan gitu. Gini, Iklan. iklan. Kan 2009 lagi ngapain? Oh, ngapain gue? Nggak jelas kayak gue. Sama dong, gue juga 2009. Lagi main bola nggak pakai Gue 2009 baru sepatu. lulus SD gue. Lu udah jadi model. Lu 2009 lagi. main gundu. Cassandra udah masuk modeling tahun 2009. Kita di sini belum ada yang kerja loh. Belum. Masa kali enggak? Aku masuk lulus SD pas 2009 tuh. Baru masuk kelas 1 SMP. Belum syuting, belum apa? Belum. Baru mulai syuting Iya tahun 2009. Oh iya, berarti di tahun yang sama dong. Tahun yang sama. Pertama itu siapa yang kepikiran wah kayak cocoknya jadi model, mama atau papa? Mama. Mama. Kalau papa kan guru. Papa guru apa tuh? Papa guru bahasa Inggris. Oke. Jadi ya kalau papa tuh edukasi gitu. Kalau mama ya maksudnya kayak edukasi tapi kayaknya ada nih yang bisa diselipin gitu. Oh gitu. Sekarang mainnya edutainment. Edutainment. Edukasi dan entertainment. Yap, betul. Nah, 2009 kamu udah mulai karir menjadi model. Lalu perlahan langsung menjadi girl band. Itu kenapa? Ada apa tiba-tiba kesana? Awal kan iklan, terus dari iklan tuh ketemu sama ya Bella, Salsa, Steffi, Sharon. Siapa itu? Oke, terus. Kak, nggak boleh kayak gitu Ya, kak, ya, nggak saya boleh tahu, gitu, saya tahu orang-orang itu. nggak boleh gitu. Lalu Ya udah terus dari situ kan
emak-emak kita semua berkumpul ya kan, Bukannya ngobrol gosip, kepikiran jadi. Bukan, tapi kan malah kepikirannya, oh kayaknya anak-anak kita bisa nih. Wah, tepuk tangan gitu. dulu. Ini perkumpulan gadis-gadis, emak-emak yang nggak gibah, tapi langsung bikin project untuk anak-anaknya. Yang setuju dari semua ibu-ibu di sana, siapa duluan yang Dari semua kepikiran? ibu-ibu itu ya. Kita bikin girl band yuk. Siapa tuh? Kayaknya kalau nggak salah tuh mamanya Bella sama Salsa deh. Oh, Kayaknya, oke. Mamanya Bella sama Salsa duluan. kayaknya. Oke. Waktu itu gue masih umur 8 tahun. Jadi kamu ikut aja. Iya, ikut aja, maksudnya waktu itu masih bocah, kagak ngerti apa-apa kan, ya udah kayak kamu nanti masuk girl band ya sayang, ini nanti ada teman gini. Oh iya, yuk. Cepet. Nah, kalau Ryuken sendiri awal karirnya nih tahun berapa kalau boleh tahu? Awal karir 2025. 2026 awal ya. Facebook. Ya kan? 2021. 2021. Itu dimulai dari series kah, iklan atau Waktu itu dari sinetron. sinetron? Sinetron? apa tuh? Sinetron apa tuh? Dari jendela SMP. Sinetron. Oh, kamu di jendelanya? Enggak. Kebetulan gue masuk lewat pintu. Jadi Udah terlalu dad jokes ini. Jadi dari awal pertama berarti 2020-an lah ya. ya 2021. Berarti sekarang udah masuk 5-6 tahun. Tahun kelima lah kan gue Tahun 2001. 2021. 2021. Itu perannya jadi apa? Perannya jadi apa ya? Aldo. Itu kan dari jendela SMP, tapi itu gue jadi anak SMA. Oh, Jadi anak gue SMA. ngelengkapin mereka. Berarti judulnya dari jendela SMP Dan SMA. SMA. Nah tapi gue jadi ya karakter antagonis lah pokoknya. Oh, lu antagonis. Waktu itu. Dulu bukan antagonis, berantem. Antimo. Antimo. Ya. Brand lagi yang Oke. disebut kan. Sorry, tapi Bang Ali nggak kepo. Kenapa dia bisa masuk DJS? Iya, gue kepo. Kenapa kok? Apa yang kepikiran lu yuk masuk syuting apa DJS? Oke. Kalau gue duit namanya juga kerjaan. Oke. Bener sih. Ya, itu cukup realistis. Money. Iya. Berarti di waktu dari jendela SMP umur lu tuh berapa? 21. Tuh dari jendela SMP umur lu udah 21 main sama Genzi di situ. Dan lu juga maksudnya pertama kali juga baru syuting. Seru apa gimana? Jadi gini, gue kan sebenarnya introvert ya. Dan dulu tuh sebelum di entertain parah banget gue introvertnya. Jadi itu project pertama gue dan gue nggak pernah berbaur. Ya. Jadi gue nggak terbiasa, gue nggak ngerti gimana caranya untuk basa-basi, untuk ngomong sama orang. Sampai akhirnya ya gue dapet teman di sana yang satu scene bareng sama gue aja. Pikiran yang kalau lagi ngumpul-ngumpul rame-rame udah gue diem doang. Yang lain pada ngumpul, gue mojok diem. Lu mojok sendirian. Gak ngerti sama sekali. Lu mikirin apa? Mikirin utang. Oke, itu siapa yang pertama kali lu kepikiran untuk lu mau masuk ke dunia entertain tuh siapa yang pertama kali kepikiran? Lu atau manajer? Gue gak pernah kepikiran sih. Jadi waktu itu emang karena lagi apa ya? Gue lagi pengen santai-santai dulu aja lah habis sekolah kan. Ya. Terus lagi nongkrong, tiba-tiba ada orang yang ngajakin gue ngobrol gitu kan. Nawarin di entertain. Nah, itu manajer pertama gue. Siapa Nah, dia? udah almarhum orangnya. Ada lah pokoknya. Ya. Terus kok jadi sedih ya gue? Gue ditawarin, terus ya udah gue lihat-lihat dulu kan, karena gue nggak punya kenalan sama sekali di entertain. Gue nggak tahu gimana cara kerjanya, gue nggak tahu bahkan proses syuting tuh kayak gimana, gue nggak tahu. Terus akhirnya pas gue mulai syuting, gue ngerasa kayak asik juga ya kayaknya. Syuting tuh asik ya? Iya, buat gue sih tantangan, karena gue suka tantangan, gue suka hal-hal baru. Buat gue tuh tantangan banget karena kita selalu memerankan untuk jadi karakter atau orang yang baru lagi kan. Itu tantangan buat gue. Itu berarti agak-agak nyerempet ke alter ego. Lu punya alter ego sendiri? Nama alter ego lu apa? Beda-beda namanya apa? Nah, satu Ryuken, yang satu siapa namanya? Enggak, gue nggak mikirin kayak gitu. Gak sih. ada kayak gitu. Enggak. Seberat apa tantangan yang lu jalanin sebagai anak introvert? Terus lu harus terjun ke dunia entertain. Pokoknya yang paling berasa buat gue, gue tuh apalagi untuk nggak punya kenalan di entertain dari awal, dari bawah banget. Yep. Biasanya kan ngobrol tuh penting ya buat Ya. kita saling mengenal kan. Biasanya kalau di entertain
makin dikenal lu makin banyak dicari gitu Iya. kan. Itu yang paling gue nggak bisa ngobrol sampai akhirnya gue pernah sampai googling bahasa basi itu kayak gimana sih. Oke. Gua pernah Segitunya ya. Emang dia tuh parah banget dulu. Maksudnya ya maksudnya Ya, Kali jadi juga tahu lah. Gak ada basa-basi, langsung basi duluan. Iya, basi duluan tuh obrolan. Saya kayak Kali pun juga maksudnya tahu lah pas Ken tuh awal-awal di dunia Iya. entertain tuh tertutup Ya, sangat apa tertutup dan se introvert ya. gitu. Dia sangat introvert dan sendirian main gitar. Baca puisi, syair, Kayaknya nggak baca puisi juga sih. baca Alkitab, ya kan? Keren Gereja sih. sendirian. Positif sendirinya dia. Berarti kan kalau sekarang jatuhnya udah nggak introvert dong. Hmm. Atau masih ada sisi introvert lo atau ambivert jatuhnya masih. sekarang? Nah itu Ambivert. orang-orang bahasa zaman sekarang kan ambivert kan. Iya. Tapi kalau buat gue pribadi tuh kayak mungkin sekarang lebih gampang buat ketemu orang baru, lebih bisa ngobrol, lebih bisa terbuka. Udah tau lah bahasa basi gimana, nggak perlu googling lagi. Oke. Kasih gua to pick up lines. Sorry. 2 bahasa basi lo. Yang nggak selalu dipakai. Nggak selalu. Udah pasti kan gue biasa kenalan dulu kan nama siapa, terus tinggal di mana. Itu. Mulai dari Satu. situ. Satu. Mulai dari itu. Satu. No sensus ya. Iya. Lu no sensus. Satu. Oke, Dua. 1. Biasa kan kalau tapi itu cuma berlaku untuk cowok. Kalau Oke, cewek gue nggak ya tahu udah, kayak lu gitu. sama gue kan kita belum kenal nih tadi. Kenalan oke. dulu. Ya kenalan. Gimana? Tebe. Ryuken. Terus apa lagi bahasa-bahasa dari lu? Lu tinggal di mana, Bro? Di sini. Tinggal sini. Udah Sama aja. segitu aja. Gitu dong. Udah segitu aja. Itu bagus. Gua Itu nggak bagus. Enggak. Biasanya gue cari Biasanya malah ada yang cuman diem, gemeteran. Nama kamu siapa? Langsung aja jawab. Nggak ada basa-basi sama sekali. Nah, itu gue dulu kayak gitu. Itu jangan. Sama oke, ini awal banget aku ketemu sama Ken. Itu kan kita syuting. Ya. Ini salah satu contoh ya, jadi ini nyambung. Jadi waktu itu kita syuting, terus gue juga introvert. Oke. Gitu, cuman karena udah lama di dunia entertain, jadi kayak ya udah mau nggak mau kan harus kayak, apalagi waktu itu gue lagi jadi PU, jadi kan gue harus yang bisa membawa Ya, cast yang lain untuk ayo gitu semangat kita gitu ya. gitu kan. leadership. Asik. Tapi jadi pressure. Jadi akhirnya waktu itu dia kan kayak menyendiri sendiri gitu-gitu. Oke. Terus kayak ya Apa pertama kali, kalaupun apa komen kamu di kepala pertama kali ngeliat Ryuken sendirian? dia tiba-tiba yang kayak gitu ya, sombong ya gitu. Atau kayak Oh, dia justru sok cool ya, sok cool gitu. Tapi ternyata itu gara-gara introvert. Iya. Gitu. Pembawaannya bukan yang kayak nggak kayak gitu. Masih banyak orang yang salah paham soal introvert, padahal bukan sombong ya. Justru dia takut untuk berbicara gitu loh. Bener. Yang akhirnya yang akhirnya ya mau nggak mau resikonya orang-orang secara output akan melihat itu ya sombong atau gitu. penangku. Aku awalnya dibilang kayak gitu, Kak. Karena ya maksudnya aku juga awalnya kan introverted banget. Ya. Gitu kayak kalau syuting gitu-gitu aku nggak tahu ya, kalau ya kita waktu itu nggak banyak scene bareng, cuman ya pas kayak GGS aku benar-benar kayak kelar scene masuk mobil. Kelar scene masuk mobil lagi. Kelar scene masuk mobil kayak gitu terus kayak even yang lain-lain yang kita ada base camp yang kayak always di situ syutingnya. Ya. Aku pasti kayak menyendiri sendiri atau apa gitu, bukan gara-gara gak mau berbaur, cuma kayak kayak pressure-nya dan kayak deg-degannya untuk ya anxiety lah gitu Ya. sebutannya Ada gitu. stage fright ya apa? Stage fright. Kak, ngomong bahasa Jerman, Kak. Iya. Stage fright. Stage fright. Iya. Gitu ya. Iya. Sama ya kayak kalau waktu itu kan masih kayak umur belasan tahun, masih 13, 14, 15 tahun. Jadi kayak ada ketakutan kayak ya mereka pasti kayak bakal nganggep gue SKSD atau apa gitu, atau kayak takut gak diterima kalau misalnya kayak mau berbaur gitu. Itu kalau alasan aku gitu. Cuman kan orang-orang introvert beda-beda kan. Jadi ya waktu itu pas syuting sama Ken, ya gue lihat dong dia kayak menyendiri gitu-gitu. Gue berusaha untuk ini hari kedua syuting. Yap. Di Buperta ya? Gue bertanya. Di Buperta. Wah, Bubur tuh gede banget tuh.
Lu menyendiri di mana? Di danau kayaknya ya. Naik Ini lagi di bebek-bebekan. hutan. Lagi Ini naik lagi di bebek-bebekan. hutan. Di dalam danau ya gue Lagi di hutan. pakai sedotan napasnya. Waduh. Udah nggak introvert Dulu kan? orang Bisa ngejokes loh. Bisa ngejokes loh. Dianya veteran Vietnam lagi. Gue jadi pressure nih. Nah, jadi ini udah jam 3 pagi lah. Karena horor Oke. syutingnya. Ya horor juga tuh jam 3 pagi. Iya benar. Nah, jadi kayak gue ngelihat kayak semuanya kayak udah pada lemes, gue pun juga gitu, dan kita lagi sambil nunggu ngeset. Terus gue ngelihat dia kan kayak pakai AirPods, terus kayak cuman kayak Kayak kisah Ronaldo. nunggu gitu. Wah, Ronaldo tuh. Cuma belum siu aja. Emang lo pernah lagi cara pakai AirPods? Nanti ada gambaran ini. Oke. Nanti di sini ya. Tuh, lihat ya. Jadi waktu itu gue tanya, zodiak lo apa? Oh tuh bahasa-basinya. Itu bahasa-basi gue. Bahasa Gen Z Itu banget tuh. bahasa-basi. Bahasa Itu Gen Z bahasa-basi sekarang gue. gitu banget. Karena gue udah tanya sama teman-teman yang lain gitu. Terus Itu judul apa itu? dia, itu waktu itu host hantu orang sebelah kalau nggak salah. Apa series itu? Enggak film. Jadi pas giliran dia ya udah gue tanya dong gitu. Oh, kalau lo zodiaknya apa? Virgo. Gue cuma jawab yang dibutuhkan. Udah segitu aja. Virgo. Segitu aja. Terus ya gue sebagai yang nanya Heeh. kan kayak boleh sih nanya balik. Gue zodiak apa gitu. Tapi VO-nya gitu. Iya. Tapi akhirnya kayak gue jawab gue Pisces. Udah. Habis itu lo tinggal enggak? Enggak. Ngobrol lanjut kali ya. Masih dia kayak Pisces gimana? Iya. Gitu. Full of Untungnya dead air masih tuh. untungnya masih ada lanjutannya sih. Iya. Ya. Pokoknya di waktu itu gue masih belum bisa seterbuka sekarang lah. Sekarang buka banget nih. Bentar lagi gue. Jadi ke bawah kan jokesnya Bang Ali. Oke. Jadi, mau apa gue tadi? Dulu akhirnya makin lama makin terbuka. Oke, dulu tuh gue selalu kayak gini. Gue tuh tipe introvert yang ngomong kalau gue butuh aja. Jadi kalau misalkan ditanya ya gue jawabnya yang ditanya aja. Gue nggak nanya balik. Kecuali kalau emang gue butuh buat tahu gitu. Ya. Nah itu bukan hal yang bagus, tapi buat orang-orang introvert, terutama gue ngerasanya buat sosialisasi tuh butuh energi. Ya. Jadi pas gue lagi syuting, gue harus fokusin energi gue buat syuting. Jangan sampai pas gue lagi syuting, pas take malah kebanyakan ngobrol, energi gue habis. Nah itu yang waktu itu gue pikirin. Cuma sekarang gue udah bisa lebih beradaptasi lah. Tapi gue penasaran loh. Kan lo introvert. Lo juga termasuk introvert kan tadi lo bilang. Itu gimana cara kalian PDKT-an? Kan PDKT orang pasti banyak ngobrol kan? Iya dong. Itu gimana? Dari ngajak ngobrol, hang out, sampai kalian ada di jenjang Feeling itu tuh kayak feeling. Kayak lo telepati tuh berdua tuh. Mungkin. Hah? Cuman dari ngambil minuman aja. Yuk. Udah yuk. Enggak tahu padahal. Nah, itu siapa yang mulai itu tuh siapa? Kamu sih. Waktu itu gue yang ngajak all pemain. Waktu itu kita lagi syuting di Sentul. Ini udah hari keempat lah. Dan selama 2 hari itu sejak yang pembahasan pertama soal zodiak itu kayak udah ada progres. Dia udah mulai kayak ya ini gimana kabarnya gini-gini gitu. Udah mulai bisa lah ngajak ngobrol gitu. Sampai akhirnya pas kita di Sentul hari keempat, gue ngajak semua pemain untuk kayak, karena cuman berlima. Jadi gue kayak kita main di time zone-nya. Bukan, pokoknya ya Yang semacam game-game itu itu gitu. Times Square. Jauh dong. Time zone. Jadi kayak Iya Dan boleh, jokes. boleh ya, Biasa boleh ya. dilanjutin. Oke, Jadi terus tadi gimana 5 orang itu? jadi kayak kita berlima, yang satunya nggak bisa. Terus berarti kayak 2 cewek, 2 cowok. Dia salah satunya, gue juga salah satu ceweknya kan. So kita jadi ke time zone, bla 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 bla. Dan gue udah bilang dari awal, nanti kita makan aja yuk. Tadi kan kita belum sempet makan soalnya karena kelar break cepet gitu. Dan mereka semua udah on board nih, udah setuju kita bakal makan. Jadi gue sengaja tidak makan. Oke. Gitu, tapi gue ada GERD gitu. So kalau misalnya telat makan atau apa gitu itu Kambuh. iya, dan lumayan parah
gitu. Jadi waktu itu kita kan capek kan, udah time sudah gue udah lemes, gue udah kayak kita makan yuk gitu, udah gemeteran gitu. Terus tiba-tiba dua dari mereka udah kayak gak bisa nih, gue harus cabut, gue harus pulang, ini pulangnya jauh gitu kan. Akhirnya gue bilang oke, gak apa-apa. Terus gue bilang ke Ken kalau misalnya lo juga mau balik duluan juga gak apa-apa kok, gue bisa cari makan sendiri aja lah gitu. Dia kamu kasih tahu lah saya, Lalu masa aku lagi. Terus akhirnya lu Ya, cari makan apa? Lewat Sebenarnya gue WA. merasa aneh ya, gue ngomongin diri gue sendiri gitu. Jadi ya gue bilang ke dia, ya udah makan aja nggak apa-apa, gue temenin, gue bilang gitu. Jangan Iya. ya, Introvert kamu banget cerita udah gitu lu. ya. Nah gue bingung kalau suruh ceritain diri gue sendiri. Jadi ya udah akhirnya kita cari tempat makan, terus makan, dari situ baru ngobrol-ngobrol. Nah banyak orang yang masih belum tahu kayaknya ya, introvert tuh bukan nggak bisa ngobrol, introvert tuh nggak bisa ngobrol sama orang baru. ya Jadi, benar-benar. Kalau udah kenal, udah berapa kali ngobrol lah, kita jadi lebih Cair lah lebih suasana. cair, lebih masuk obrolannya. Akhirnya gitu, dari situ mulai deket, mulai banyak ngobrol. Itu terus yang nembak duluan siapa di antara kalian? Gue Enggak dong. kan nggak mungkin gue Iya, dong. si introvertnya tetap masih ada gentlenya. Iya. Iya kan? Gue kalau ditembak cewek gue nggak akan terima. Kenapa kok bisa? Minta Pokoknya retake gue. dia minta retake. Kita draft 4. Yoi. Apa lu enggak gemeteran tuh buat nembak cewek? Oh enggak dong, karena udah Oh, gue tuh bukan orang yang takutan, tapi gue lebih ke males ngomong aja. Bukan males sih, apa ya, capek kalau ngomong. nyimpan energi ya, Nyimpan nyimpan energi, energi lebih tepatnya. Nah, terus kenapa kalian memutuskan untuk nikah di usia yang relatif muda? Kan sebenarnya kalian masih bisa have fun ya kan, berdua pacaran dengan segala macam. Masih bisa nge-DJ dulu. DJ dan DJ. Siapa ya, Kak? Enggak, Siapa yang di sini nge-DJ? ada DJ sih. Lu ke DJ kan tadi? Enggak. Enggak. Enggak ada. Jangan asbun deh, please banget. Oke. Dia pengen jadi DJ nggak sampean, Bang. Memutuskan nikah muda. Iya, kenapa kalian memutuskan untuk nikah muda gitu? Kamu, Ya, aku lagi. Oke. Jadi Karena kesambung. intinya Ini ngomong aja patungan. Itu kita saling melengkapi. Ya, Iya, betul. jelas. ini salah satu contoh introvertnya ya, by the way. Dia bingung kalau disuruh start duluan Oh, gitu oke. atau kayak pidato duluan gitu-gitu. Iya, kalau cerita panjang tuh kadang-kadang gue suka bingung mau mulainya dari mana gitu. Takutnya kepanjangan. Gak apa-apa, kita tungguin sampai subuh juga gak apa-apa kalau Nggak kalian mau usah, cerita. nggak usah. Nah, berarti Intinya gimana? waktu itu kita pokoknya pacaran tuh gak nyampe setahun ya. Ini setengah tahun. Ya pacarannya ya. Setengah tahun putus. Buat Putus nikah. terus Putus, nikah ya. Kayaknya kita udah nggak bisa deh kayak gini. Selesai aja kali ya. Sinetron banget lagi dialognya. Aku udah mau putus. Kenapa? Aku mau nikah. Aliudin. Nice. Lalu Terus Jadi kita akhirnya waktu itu mikir kayak lagi brainstorming bareng aja gitu. Maksudnya kita tuh suka berpikir kritis ya ngomongnya. Iya. Like Ya gitulah. berdiskusi Ya, yang gitu sih. yang cukup cukup serius detail ya. dan detail gitu. Oke. Karena tadinya kita tuh selalu bilang kalau kayak di social media atau di mana-mana gitu kayaknya kalau gue sendiri gue nggak mau nikah muda. Terus kayak Ken pun juga sering ngomong kayak gitu. Gue juga banyak banget klip gue ngomong gue gak mau nikah muda, gue mau nikah kayak 26, 27 bla 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 gitu. So waktu itu kita kayak ngobrol-ngobrol dan kita udah ngerasa kayaknya kita udah siap aja gitu, kayak kita nggak ngerasa ini sesuatu yang harus kita tunda-tunda, kita juga nggak ngerasa ada gunanya untuk kita menunda itu karena kita udah sama-sama siap. Jadi kayak ya udah, karena emang nikah sama punya anak kan different gitu, Iya. itu Iya. beda Iya. gitu. Betul, setuju. Jadi kayak kalau kitanya udah siap untuk menikah, ya udah ngapain ditunda gitu. Toh Ya. kita juga nggak ada rencana untuk kayak nikah langsung punya anak gitu. Positifnya nikah muda tuh apa? Nih, buat nonton di luar juga. Positifnya, apa ya, kita
mau misalkan kita kan pasti kan pengen kan pergi liburan sama pasangan. Nah, kalau udah nikah ya berarti udah halal, udah maksudnya udah nggak ada hal-hal yang Seksi itu. itu Iya dia. sih bener sih, positif banget sih. Anak- ya. Anak zaman sekarang kan Iya. ya, gimana ya? Gimana tuh gua- anak zaman sekarang tuh? Ya, ya gitu. Gimana, Nah, gua kan menghindari itu. Subhanallah. Dia benar, itu sangat dibenarkan kalau misalkan daripada buang-buang waktu mendingan langsung menikah. Bang Ali, maksudnya pertanyaan lanjutannya Itu belum selesai tadi dia cerita. lu akhirnya memutuskan untuk berpikir, wah gue nggak bisa buang-buang waktu, gue harus langsung memutuskan menikah. Habis itu menikah, langsung menikah, Langsung dia langsung iya. 8 Iya. bulan kemudian nikah. Nah ini Dari- syutingnya gimana? Di setnya di set gereja. Waktu itu jam kerjanya tuh dari jam 5 pagi, 5 pagi. kelarnya jam 2 siang ya waktu itu. Oh, iya, Ini iya. kita lagi ngomongin pernikahan kita ya guys, Iya. by the way ya. Supaya takutnya ada yang bingung nih. Tapi it was very intimate dan dengan waktu yang kita punya untuk mempersiapkan rangkaian acaranya dan segala macamnya, everything tuh kayak lancar aja gitu, dan bahkan lebih dari yang kita expect gitu, kayak meant to be aja gitu, kayak memang ini udah Jalannya. jalannya gitu. Untuk karena biasanya kan kalau misalnya kita ada rencana apa, kadang-kadang it doesn't work out seperti yang kita mau. Ya. Gitu. Dan tadinya gue tuh udah yang kayak aduh, kayak ini tinggal segini lama dan ini belum beres, ini juga masih belum siap dan segala macam gitu. Tapi bener-bener dalam time frame 1 minggu atau hamin 2 minggu sebelum pernikahan kita tuh semuanya tuh kayak Ya. udah keurus sendiri aja gitu. Bang. Jadi kayak meant to be aja. pasti ada jalannya kan kalau memang niat kita baik. Itu loh Benar. Bang Ali. Jadi jalan baik itu kapan Bang Ali? Apa? Oh, dia lagi Jalan zone itu out. kapan? Apa? Dia zone out dulu. AFK dia. Dia AFK dulu. zone out Apa-apa? dulu. Nah, nikah muda itu kan ada tantangannya kan pasti kan. Gimana caranya kalian untuk menghadapi tantangan itu, menerjang tantangan itu? Dari gue sih kita kan ya namanya juga nikah muda, berarti kita masih muda dong. Nah, jiwa muda kan sangat Bergejolak ya. bergejolak Kalau kan, muda. sangat apa ya, kita banyak energi lah. Iya. Nah, biasanya kalau ada perselisihan pendapat itu kan pasti udah ada tuh, pasti bakal ada. Ya udah, kita duduk bareng, kita ngobrolin baik-baik, dan kita menghindari apa ya, yang nggak baik lah, maksudnya kayak marah-marah atau apa, atau sampai kekerasan kayak gitu, kita menghindari itu. Jadi Jadi kayak emosi yang tidak mm-mm. diperlukan untuk di saat itu gitu. Maksudnya kayak ini bisa loh kita omongin baik-baik, kenapa harus marah-marah gitu. Nah, biasanya dari situ kalau ada yang harus kita obrolin, ya kita obrolin, tarik nafas dulu, Kalau dinginin perlu kepala dulu, baru pergi dulu, kayak separate ways dulu gitu untuk nenangin diri. Karena maksudnya Bagus, itu kadang-kadang bagus kan sih. dulu tuh kita tipe yang kita tuh nggak boleh tidur kalau kita belum selesaiin masalah ini. Gitu. Dulu kita tipe yang kayak gitu, tapi kayak semakin ya maksudnya dengan semakin kita spend time bareng dan kita semakin mengenal satu sama lain, ya akhirnya kan kita jadi tahu juga ya this doesn't work for us gitu. Ini tidak berhasil untuk kita gitu, karena kayak lama-lama kan cuma sama-sama capek, makin suntuk. Terus kayak mau kelar jam berapa gitu kan kalau nggak mau tidur sampai selesai gitu kan. Terus kalau kayak gitu dilanjutin, yang gue bayangin nanti kalau masih terus dilanjutin pasti bakal ada tuh saat waktunya pas emang ya udah kita damai karena terpaksa aja, karena pengen Iya. tidur kan, udah capek. Nah, karena dari Udah situ nggak akhirnya bisa. kita nggak lanjutin itu. Iya, udah nggak bisa berpikir kritis juga kan at that point gitu. Cuman kayak ya udah iya udah gitu aja terus gitu kan. Dan akhirnya ya udah kayak kita jadi tahu ya memang kita tidak bisa seperti itu gitu. Dan sekarang kita udah di fase dimana kita tuh bisa tidur meskipun kayak masalahnya belum selesai gitu. Kayak udah nggak apa-apa, kita tidur aja dulu yuk, kita udah sama-sama capek.
besok kita lanjut lagi, kita omongin lagi gitu. Dan it works, kita bisa ngomongin Lanjut. malah ada yang kayak kita bangun dan kita udah kayak kemarin tuh kita ngapain ya ngeribetin itu gitu. Kalian kan juga berkarir ya kan, masih sampai sekarang gitu kan. Terus kan kalian juga suami istri yang muda. Gimana sih cara kalian tuh berbagi waktu gitu loh, untuk hubungan, karir, dan orang sekitar tuh gimana? Kita tuh kayak unsaid agreement. Oke, kalau misalnya Ken yang syuting atau Ken yang kerja, misalnya meeting atau apa, guenya yang akan berusaha untuk nyamperin dia kalau gue juga lagi nggak kerja. Kalau misalnya dan sebaliknya untuk gue gitu. Kalau misalnya gue yang syuting, gue yang kerja, ya dia yang akan Nyamperin lo. kalau misalnya dia nggak ada kerjaan atau apa. Tapi kalau misalnya sama-sama kerja di hari yang sama, ya emang kita pas bangun sama tidur ketemunya gitu. Dan pokoknya kebiasaan kita tuh kayak oke, kalau misalnya kita nggak akan ketemu seharian, benar-benar cuma pas bangun sama mau tidur, kamu pas mau berangkat kamu bangunin aku ya. Jadi kayak ngerti nggak? Jadi kayak kita tetap Seenggaknya ngelihat dia ngeliat di hari gitu, itu. bukan kayak bangun terus kayak ya orangnya udah pergi gitu. Seseru itu loh Bang denger ceritanya Indonesia ini. Coba kita fokus di Cassandra. Bisa bahasa Inggris ya? Yes, I can. Itu kamu sebenarnya dari Inggris, Itali atau mana sih? Inggris. Inggris. Itu Gak ada kamu muka dari Italinya Bang. Hah? Gak ada muka Italinya. Cio dari mana? Bang Ali Itali. Bang Ali Itali kan? Itali. Dia mukanya Itali, iya gak sih? Muka-muka orang Itali Spanyol kan? Kamu Cio. kayak font apa? Italik. Gue kayak Rossi ya. Hero. Lu gak ingat Musuh muka aku gua. kayak siapa? Pas lu buka. Bukan dulu. Inggris. Inggris. Ya, nah itu yang Mama tuh asli Malang, Mama Malang, Papa Inggris. Papa Inggris. Rio kan? Mama ada Chinese-nya juga. Ada Chinese-nya juga lagi. Rio kan Chinese. Gue campur-campur. Ada apa aja? Ada Chinese, Chinese, Hong Kong, Hong Kong, terus Taiwan. Indonesia dari bokap sama mama beda, tapi gue juga kurang tahu pasti apa. Terus ada American juga. ada American juga. Oke. Itu Papa waktu ke Indonesia ada kesulitan khusus nggak untuk berbahasa Indonesia? Pasti ada sih. Cuman kayak Tapi Papa berapa tahun ada di Indonesia? apa? 90. 90, 91 1991 di Indonesia. Oh, berarti udah lancar ya bahasa Indonesianya ya? awalnya. Terus jadinya pindah ke UK lagi. Kan Papa nggak tinggal di sini soalnya. Gitu. Jadi pindah ke UK lagi, ya udah jadi semakin hilang. Pindah ke UK tuh 98. Enggak. Oh, kirain pas lagi 98 pindah ke sana. Enggak. Pindah balik ke UK tuh 2015 kayaknya. Ada culture shock nggak waktu ke Indonesia lagi? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Soalnya Papa tuh suka traveling. Papa tuh tipe yang, dan ini juga salah satu hal yang Papa nurunkan ke aku adalah kayak kita harus kalau bisa dan maksudnya ada rezekinya traveling gitu. Maksudnya dalam negeri, luar negeri, apapun itu kita harus melihat suasana yang baru. Kita harus mengamati kultur yang baru. Kita harus pelajari cara-cara orang lain gitu. Iya, dari budaya dan cara hidupnya gitu. Karena maksudnya indahnya itu kan kayak setiap negara tuh kita punya cara kita masing-masing untuk hidup gitu, untuk bersosialisasi dan segala macam gitu. Kalau di sini misalnya kayak Ada perbedaan ketemu salim gitu kan. Kalau misalnya kayak di kebanyakan negara di Eropa kan kayak cium pipi, cipika-cipiki gitu. Kalau lo tuh lahir di mana terus besar di mana sih? Lahir di Indo, Di Indo. di Tangerang. Tangerang. Tinggal di sini tuh sampai umur 5 apa 6 tahun dan abis itu pindah ke selama 5-6 tahun tuh kayak bolak-balik UK Indo gitu karena keluarga di UK juga kan. Dan umur 5 atau 6 tahun pindah ke Amrik. Tinggal di situ selama 3 tahun, habis itu pindah lagi ke Indo sampai sekarang. Itu kan kayak
lu kan pindah-pindah negara kan, terus culture shock gak buat? Pasti ada hal-hal yang bikin kayak kok gini gitu. Apa tuh ya? Oh, gini. Kalau waktu itu dari Indo ke Ameriknya itu kayaknya nggak ada karena ya masih 5 tahun nggak ngerti Iya, apa-apa kan iya, gitu, benar. belum cukup untuk mengerti perbedaan antara ya cara sosialisasi dan Setuju. segala macam gitu. Ya. Tapi pas umur 8 tahun itu kan balik lagi ke sini. Dan itu kayak udah terbiasa sama cara bikin teman, maksudnya cara ngajak temenan gitu dan cara untuk ngomong sama misalnya kayak guru. Kalau di sana kita tuh di Amrik panggil guru tuh dari nama mereka langsung gitu, nggak pakai sir, nggak pakai pak, nggak pakai iya. om, nggak pakai apa-apa. Jadi bener-bener misalnya namanya James, kayak ya misalnya kayak James kayak gitu dan maksudnya kayak kita ngomong sama oke, kalau sama guru panggilnya Mister biasanya, terus last name-nya mereka. Tapi kalau misalnya sama kayak keluarga, misalnya gua panggil kakak gue dari dulu, kita umurnya beda 10 tahun nih Iya. sama yang paling besar. Iya. Gue panggil dia dari awal tuh namanya, Nama. jadi nggak pakai kak, nggak pakai apa, dia juga manggil gue nggak ada d atau apa gitu. Jadi kayak ya udah Jacqueline kasih gitu. Ryuken Oke. langsung aja berarti ya. Langsung riuh kan. Dan pas kesini terus kayak ternyata kan ada banyak ya itu gitu Budaya. harus kita Iya, iya maksudnya iya. kayak kita harus Tata krama. gitu dan lebih respectful gitu sama elderly gitu kan. Kalau di sana kayak lebih ke kayak mereka cara berpikirnya lebih ya umur tuh harusnya tidak menjadi suatu Gap. batas Ya. untuk komunikasi gitu-gitulah gitu kan kalau di sana. Terus kalau di sini kita lebih respect sama yang lebih tua gitu. Jadi dari situ juga gue jadi belajar kayak oh iya ya bener juga. Kayak gue sekarang ngerti harusnya dari awal memang kayak kita komunikasinya kayak gini gitu. Kayak gue pernah waktu itu ngeliat temen gue panggil kakaknya kayak kak. Terus gue ngeliat dan merhatiin semuanya tuh kayak gitu sama kakaknya, semua temen-temen gue gitu. Terus gue kayak semuanya namanya kak sih gitu karena waktu itu masih 8 tahun kan gitu. Gue kayak kok semuanya namanya kak gitu. Akhirnya dijelasin no, kakak is like big sister, big brother gini gitu. Terus kayak makin bingung lagi pas belajar kayak kita bisa menggunakan itu untuk orang yang bukan keluarga kita gitu. Iya. Ya kan kayak aku panggil Kak Ali. Jadi kayak dari situ aku juga kayak oh ternyata kayak itu bisa universal juga ya gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang dibataskan untuk hanya yang keluarga aja gitu. Berarti 2009 pindah ke Indonesia, 2009 tuh ya? Mm. Langsung bikin girl band. Enggak. Itu kayak Pulang ke Indonesia, girl band. enggak dong. Enggak. Itu gimana? Prosesnya gimana? Bahasa kurang lancar. Bahasa bahkan nggak Girl ada band. basicnya sama sekali waktu itu. Bahasa tuh bener-bener minim banget, cuman ngerti kayak selamat pagi, terima kasih. Udah. Jadi kayak waktu itu pas masuk girl band dan lain-lain ya udah orang-orang yang kru dan segala macam dan dari girl bandnya juga gitu. Semuanya ya terpaksa harus ngajakin gue ngomong pakai bahasa Inggris kebanyakan gitu. Dan gue juga sangat-sangat berterima kasih untuk itu juga karena kalau gak kayak gitu gue nggak akan bisa Lancar bahasa Indonesia ya. nggak akan bisa mengerti Sosialisasi. cara bekerjanya dunia entertain. Semuanya kan ngomong pakai bahasa Indonesia kan Iya. gitu dan komunikasi pun juga ya namanya juga anak kecil kan nggak ngerti cara untuk kayak sorry kak itu tadi gimana caranya dan lain-lain gitu. Lu kecil di mana, gede di mana? Gimana ya jelasinnya? Waktu kecil apa ya? Ya gue kayak anak-anak pada umumnya lah. Apa ya? Dari SD sebenarnya gue udah bergaul sama teman-teman bokap gue kan. Iya, gue nggak pernah sama orang tua. Jadi enggak gitu juga. Ngomongin apa? Ngomongin bursa saham. Umur 5 tahun bursa saham. Cara membangun bisnis yang bener tuh gimana ya. Enggak gitu juga. Baca Cuma bukunya maksudnya gue nggak pernah sama orang tua. Jadi kayak setelah apa ya? di SD tuh gue udah berubah. Nah tadinya itu kan di SD kelas 4-an lah gue udah berubah. Nah sebelumnya kayak kelas 3 ke bawah itu gue bandel banget. Gue ada orang yang
ngusik gue dikit gue tonjokin. Keras Ini banget loh. Yang pernah Tapi nggak yang preman, pernah karena dia diusik. Kalau preman mengusik biasanya. nah, makin gede pasti ada perubahan apa ya, ibaratnya perubahan jati diri lah ya. Dari kalau gue kayaknya emang karena gue mulai bergaul sama orang-orang yang lebih tua dari gue, jadi gue lebih banyak dengerin, gue lebih banyak diem. Dari situ kayaknya tercipta itu gue Diam. kebiasaan introvert. Sebenarnya itu bukan introvert, kalau itu namanya outrovert. Pernah dengar itu? Enggak. Outrovert itu justru di tempat banyak orang, cuman dia merasa sendiri. Gitu. Itu beda Asik. lagi. Oke, jadi lu sering ngumpul sama justru yang lebih tua gitu ya. Ya, dari Terus dari mereka pas SD. untuk sampai sekarang berarti makin tua dong. Ya, udah nggak ngumpul lagi dong. Iya. Itu masih suka ngobrol bareng apa? Soalnya Tapi dari iya keluarga sih. kamu juga dari saudara kamu Iya. juga ini kan. Emang Maksudnya, gue sama saudara-saudara emang, maksudnya kakak-kakak gue tuh umurnya lumayan jauh. Jadi Oh iya. Perbedaan umur lu dengan saudara-saudara tuh beda berapa tahun? Rentang jarak. jujur ya gue nggak pernah ngitungin karena emang jauh. Lu anak keberapa? 20 ada kali ya. Mungkin ada koko 20. gue tuh udah kayak bokap gue sendiri kalau orang lain lihat. gue dari dulu waktu gue SD kan apa sama koko gue kan ketemu sama temennya nih, siapa tuh anak lu, gue kayak gue gimana. Gue Ini harus bahkan respon apa pas di bener. pernikahan ya kita kan? terjadi. Pas di nikahan kita Sumpah. terjadi. Iya. Ada yang menganggap abang dia tuh bapaknya dia. Beneran ditanya Tapi lu mirip kan sama Bang lo? enggak mirip juga. Enggak begitu. Makanya orang-orang jadi mikir Pikir itu bapaknya. Tapi tadi lu nakal di SD gitu kan, pas lu SD sampai SMP. Kenakalan justru- anak kecil itu remaja. segala Enggak, macam. justru gue bantalnya dari TK sampai TK sampai SD kelas 4-an lah. berarti dari kelas 4 sampai lu lulus SMA nggak ada tuh lu ngelakuin kenakalan. Ada lah, tapi Bukan maksud gua minim, kayak minim. nakal remaja kayak berantem atau apa. ada tapi lebih minim jauh. Oke, ini gue belum pernah ngomong nih, belum ada yang tahu, cuma dia doang. Waktu gue kecil, bokap gue bayar orang buat jagain gue. What? Bukan buat jagain gue dari orang lain, tapi buat biar gue nggak bandel, biar gue nggak nakal. Soalnya gue dulu bener-bener gue kesel dikit gue tonjokin orang sampai. Tapi ya gue sama sekali tidak Iya, Bang. Enggak Nggak bangga, sebenarnya karena lu sering diusik, makanya bandel. Biasanya itu enggak bandel sih ya. Kalau Bela diusik diri mah kan? Bela diri. Bela jatuhnya. diri. Tapi menurut gue masih over sih, karena ya cuma dikit doang tapi gue begitu kan. Gue pernah TK tuh Bentar, ini harus disclaimer dulu. Ini tuh bukan yang kayak misalnya bukan yang kayak bully terus iya. Enggak. Gue paling enggak gitu. Enggak, ini lebih ke kayak misalnya kayak Yang bocah-bocah bela- gitu iya, kayak paham. ya gigi lo bau gitu terus kayak apa lo bilang udah gitu sampai sana gitu kayak cuman sebatas apa ya kayak Protect Protect. ya, gue cuma kayak bereaksi lah atas apa yang mereka berikan ke gue gitu. bukan yang kayak sampai berkali-kali di soalnya kamu ngomong kayak gue tonjokin tuh kayak kesannya enggak tuh sih. kayak lu Tapi kalau gue kebayang sih, maksudnya itu kalau anak SD ya ribut ya gitu doang ya. lebih ke kayak lo jangan kayak gitu loh gitu-gitu bukan yang Ya, Bukan ibaratnya buat balas coba doang. ngomong lagi Oh, lagi nggak kayak gitu Itu lebih ke anak SMA kalau kayak gitu. iya Ya kan. ini disclaimer dulu Iya dari sih, sekarang bener sih buat Iya sih begitu nonton. tadi. Nyuci pakaian. Lu SD di mana tuh kalau gue boleh tahu? nggak terkenal SD gue. Daerah? Dekat Glodok situ lah. Oh, anak Glodok. Waktu SD. dia Pacinko. anak jakpus dia Pacinko. Terus lu pernah ngajak gua ngeband? Lu yang ngajakin pertama kali. Soalnya gua ralat. Gua pernah ngajakin lu ngeband. Kalau bisa ngeband, Kan diajakin lu. bisa. Enggak mungkin sebenarnya. Lagi enggak mungkin. Sini, ngeband. Langsung bisa main gitar. Itu RHCP. Itu kenapa bisa tiba-tiba RHCP? Karena emang gue dari kecil suka musik. Dulu pertama kali kelas 5 SD tuh belajar drum. Cuma nggak sampai jago, cuma bisa main aja. Terus akhirnya
Kamu pas jangan ngomong SMP. kayak gitu sama gurunya. Justru makanya aku bilang nggak jago. Kan ada suhunya di sini. Nah, terus akhirnya SMP baru mulai belajar gitar. Sampai sekarang masih belajar. Nah, sekarang masih belajar gitar. Masih belajar Sama sekarang. piano. Iya, piano. Tapi kalau musik-musik lain pernah belajar juga. Cuma sekarang masih pelajarin gitar. Sebenarnya kan gitar kalau digali kan lebih dalam lagi ya. Nah, itu lagi gue pelajarin sama piano sekarang. Itu bagus. Jadi kalau misalnya lo bisa main keyboard sebenarnya ada keuntungannya. Lo bisa mengimitasi sebuah aransemen atau instrumen, jadinya bisa membuahkan hasil tanpa lo harus bisa memainkan alat tersebut. Udah sejauh apa sekarang main keyboard? Enggak, gue Jauh masih banget. nggak jago. Udah sejauh apa? Ya udah pokoknya. Enggak, Yang gue main lagi piano tumbuh. masih belum lancar. Tapi belajar? masih Sekolah? belajar. Sekolah? Enggak, gue otodidak. Otodidak? Gue tim otodidak. Kemarin lagu apa yang kamu lagi? Oh iya, buat lagu kemarin katanya. Bukan. Lagi pelajarin main keyboard lagu apa? Oh, lo lagi ngulik lagu apa Iya. sekarang? Lagu itu dari Hans Zimmer, Interstellar, tapi versi pianonya tapi yang ya gue masih dikit banget lah, masih susah banget tuh ngikutinnya. Iya. Dia mainnya kayak gitu. Agak-agak mirip Bohemian Rhapsody. Ding 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 ding. Ya. Iya, crossing gitu. Itu tangan lu crossing juga? Pakai kaki. Tangan lah. Ya mau gimana lagi cara mainnya emang begitu. Ini balik ke film. Apa yang menurut lu sama antar film dan musik? Kalau menurut gue pribadi ya, paling penting itu dirasa sih. Karena kalau kita bermusik, kita nggak pakai rasa maininnya, orang yang dengerin nggak enak sih. Kayak ya udah lu cuma dengerin apa ya? Kayak mungkin orang yang bisa main tapi ngasal bisa aja, nggak yang sampai lu dapet feel, oh ini lagunya sedih nih, oh ini lagunya seneng gitu kan. Nah itu juga sama film. Kalau lu acting cuma ngomong dialog doang, ya nggak menarik, nggak ada rasa yang disampaikan ke penonton. Itu sih. Casey dari girl band masuk ke film. Ada penerapan khusus nggak? Kayak misalkan kalau kamu kan sebelum manggung pasti ada vocalizing dulu. Masih ingat nggak dulu? Nah, vocalizing bareng-bareng. Treatment atau metode menyanyi gitu ya, yang ada di girl band kamu saat itu ada penerapan yang sama dengan treatment di film kah? Atau berbeda semuanya? Benerin ya Kak kalau aku salah. Ya pasti kan kalau dulu sebelum manggung atau apa pasti kan kita ada latihan vokal dulu. Tapi menurut aku, dan maksudnya kayak kalaupun syuting juga kita kan ada latihan dulu gitu kan, latihan blocking dan dialog dan segala macam. Cuman dari experience aku sendiri, menurut aku untuk latihan vokal itu lebih intens dibanding latihan actingnya. Oke. Gitu. Kayak even dari dulu pun gitu. Kalau sekarang menurut aku tuh udah lebih santai ya gitu, kayak suasana syuting. Dibanding dulu tuh maksudnya kayak kita tuh lebih serius dalam maksud tuh kayak kita cuma bisa segini banyak take. Kita tuh waktunya cuma ada segini gitu. Kalau sekarang tuh menurut aku lebih santai, lebih ya kalau misalnya ini, kalau dulu aku pernah cuman boleh 7 kali take untuk satu adegan. Kayak kalau lebih dari 7 kali ya udah mau nggak mau harus pakai yang ke-7 gitu. Dan itu yang sekarang aku udah nggak pernah nemu itu lagi. Kalau misalnya latihan vokal tuh kayak intensnya dalam maksud itu berminggu-minggu waktu itu. Kayak kita udah tahu kita cuma manggung untuk 1 hari ini nih. Tapi kita latihannya tuh bisa sampai 2 minggu kita latihan vokal kita, dan bener-bener sampai kayak ya suara kan harus bener-bener dijaga gitu. Jadi nggak bisa banyak yang kayak ngomong apa ya terlalu kenceng atau apa gitu, dan harus sering minum air dan semacamnya gitu. Kalau di film dikasih kebebasan untuk berekspresi seperti apa, nggak harus sama. Nah ini juga banyak yang gue sering syuting gitu ya. Sebenarnya usaha yang bagus untuk kru-kru di Indonesia, orang-orang sineas gitu ya, untuk menerapkan kontinuitas yang menurut gue tapi agak berlebihan karena benar-benar mirip banget. Sampai ke nada, cara ngomong gitu-gitu. Habis itu setinggi apa gitu ya, kameranya di mana. Maksudnya di luar tuh nggak kayak gitu. Di luar tuh walaupun nggak bodo amat, cuman mereka tetap
punya patokan untuk menjaga kontinuitas itu, cuman mereka nggak kayak otoriter untuk menjaga itu gitu loh. Mm. Nah di Indonesia ini terlalu menjaga hal itu yang akhirnya membuat buntu kreativitas gitu. Boleh nggak melakukan kontinuitas yang dipikirkan? Boleh, cuman asal satu, tetap ada rules-nya. Gitu. Itulah kebebasan yang dimiliki mungkin di setiap aktor. Tapi kalau musik nggak bisa. Musik harus straight to the note gitu loh. Mm. Lo harus sesuai dengan nada-nada lo dan lo nggak boleh keluar dari sana. Yang boleh berubah cuma satu, koreografi. Tapi kalau girl band nggak bisa juga berubah. Mm-mm. Itu gimana? Berarti udah terbiasa dong dengan koreo blocking dan lain-lain. Ya mungkin itu juga salah satu hal yang menguntungkan ya, dari misalnya mulai dari musik dulu, dari nyanyi, dari girl band dulu, dari koreografi dulu gitu, karena jadinya pas belajar blocking, pas syuting gitu, jadi kayak lebih kayak oke, harus kesini pas dialog ini dan segini gitu. Cuman lebih waktu itu mikirin ke kamera, nyari kamera waktu itu tuh paling susah tuh, nyari kamera, nyari lighting. Ya. Karena ya kita nyanyi, kita manggung kan kita nggak ada istilah kamera overlap yang ya? nyari kita gitu, kamera dan lighting yang nyari kita. Kalau kita syuting kebalikan, dan itu cukup membingungkan sih waktu itu untuk umur 8-9 tahun gitu. Maksudnya itu multitasking, dan waktu itu belum bisa bahasa Indonesia, jadi kayak ayo dong cari kamera, dan gue kayak, tapi begitu gue cari kamera kan mata tertuju ke kamera gitu. Waktu itu bocil kan nggak ngerti gitu. Jadi Terus lihat kayak kamera. ya jangan lihat ke kamera dong gini gitu. Jadi kayak waktu itu masih kayak gitu kan, komunikasinya kan masih seperti itu zaman dulu gitu. Jadi kayak ngerasa ya gimana caranya. Akhirnya waktu itu ya untungnya banyak sekali, thank you banget untuk kru dan cast yang ngajarin gitu cara untuk mencari kamera kita dari ujung mata, cara untuk tahu lightingnya kena kita full atau cuman setengah muka atau apa, karena kan susah, karena kita nggak punya patokan atau kita nggak punya cermin atau apa gitu, dan nggak boleh lihat ke kamera gitu. Kayak kita ngelihat ke atas kamera pun tuh udah jatuhnya ngelihat ke kamera gitu, udah ngelihat ke audience gitu. Jadi itu sih yang paling wah, ini kayak meskipun mirip-mirip sama dunia musik, tapi juga kayak kok at the same time completely different gitu, kayak sama tapi beda. Terus kamu ngeliat girl band zaman sekarang, ada yang kamu suka? Girl band yang gue Girl band udah suka nggak ada ya sekarang ya? yang Masih. Blackpink girl band. Nona 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 baru apa? di Indo. girl band dari Indo gitu ya, girl group lah jatuhnya Jatuhnya, sekarang iya sih. udah. Bukan girl band, Iya, girl group ya? girl group gitu, atau ya cuman grup aja. Yang itu ya? Oh jalan-jalan itu. Udah siap belum? Iya, girl band sama girl. Nggak, sebenarnya menurut Westlife. kayaknya nggak ada bedanya ya. Westlife sama itu tuh beda tuh sama. Sebenarnya itu ya apa bedanya band sama grup ya. Kalau grup kan kayak yang mungkin kita kenalnya lebih ke boy band ya. Padahal boy band sebenarnya kan kayak Backstreet Boys gitu. Backstreet Boys ya. Ya beneran ngeband gitu. Project perfilman kira-kira kalian ada gak sih yang pengen kalian buat gitu? Ini berandai-andai atau memang kalian juga ada gitu kan rencana buat bikin project? Gue pengen banget action kayaknya, atau iya maksudnya kayak sesuatu yang apa ya, kayak sci-fi atau kayak crime. Kalau misalnya lu buat suatu project itu, apakah kalian berdua berkolaborasi atau cuman lo doang? Nggak harus sih ya kalau kita, maksudnya kita bukan tipe yang kayak Apa-apa maunya berdua enggak gitu. Mungkin kayak kalau lu dari bisnis kali ya berdua gitu ya. kita tuh lebih dari awal tuh kayak lebih kalau bisa, apalagi kayak bisnis gitu atau kita membuat sesuatu itu kalau bisa terpisah aja. Kalau acting kan beda, karena maksudnya itu bukan sesuatu yang dari awal kita bangun Ya, gitu, karena enggak. kan ya kita harus ngikutin visi dari sutradara sama produser dan penulis dan yang lain-lain gitu. Berarti bisa mungkin kalian tuh jangan adalah keterikatan dalam dunia bisnis atau apapun itu gitu maksudnya. Iya, Ya kan? lebih tepatnya tuh membuat sesuatu dari awal, membangun sesuatu dari awal tuh bareng. Karena maksudnya ya bahayanya biasanya di situ, beda visi, cara apa ya, cara kita pandang untuk lah ya. berkreasi itu beda gitu. Contoh simpelnya kayak bisnis lah. Kalau kita bangun bisnis bareng,
dari awal kita bisa banyak bakal ada perbedaan pendapat. Nah kadang-kadang kan kita menghindari untuk jangan sampai kita nggak bisa kontrol terus akhirnya malah kita berargumen nggak cuma di bisnis tapi jadinya ke Rumah tangga juga. Itu yang kita hindarin. Tapi ya maksudnya kalau kita berkolaborasi kita berdua dengan bisnis yang sudah ada atau misalnya brand yang sudah ada atau produksi yang sudah ada atau yang lainnya, ya itu beda lagi gitu. Paham. Yang penting tuh bukan kita yang Yang bangun membangun dari itu nol dari gitu ya. awal gitu. Oke, masih nonton film ya? Masih dengerin musik. Masih. Oke, langsung aja begitu. 5 film favorit dari 5 dulu. Banyak ya 5 ya. Ini deh baru banget kemarin di Odyssey gue suka film itu karena emang gue emang suka cerita-cerita mitologi Yunani itu. Dan kemarin filmnya bagus untuk dinikmati menurut gue ya. Kalau ada yang nggak setuju ya udah. Tapi itu emang Terserah keren kok, lu. Odyssey keren kok. Kenapa? Keren itu keren. Iya. Nomor 1 kan itu produksian Christopher Nolan kan. Dibanding produksiannya dia yang lain tuh dia nomor 1 sekarang. Ya kan. Nah itu film yang gue suka itu 1. Terus Interstellar gue suka banget karena gue suka space, gue suka tentang antariksa gitu. Yang ketiga Apa ya? Inception nih Christopher Nolan aja semuanya. Udah lah. Tenet, Batman. Nah. Yang ketiga apa? Ketiga apa ya? Mungkin nggak satu film doang tapi gue suka Series. cinematic universe Marvel. Karena gue bukan menghargai ya, gue mengagumi detailnya. Mereka tuh selalu ngasih easter egg dan itu banyak banget. Secara sains ya. Science. Maksudnya? Iya maksudnya dari kayak Science. mereka Kan menggunakan banyak universe. fisikanya. Oh iya. ini. Iya, maksudnya untuk maksudnya luas, nggak cuma di sains kan mereka kan ada yang kayak perhitungan Easter matematika, eggs. sains itu semua beneran ada perhitungan nyatanya, aslinya. Terus ya kayak untuk dia bridging ke film-film lain juga itu banyak banget easter egg-nya gitu. Berarti lu tim Marvel dibanding DC? Enggak juga, gue suka keduanya. Cuma kalau buat sekarang gue lebih mirip Marvel karena masih kalau DC menurut gue ya ini untuk fans DC maaf ya masih belum ada yang settle. gong. Udah ada yang gong. Superman kemarin gue suka banget. Dan setelahnya Supergirl-nya jadi gak bagus. Ah itu yang bikin kecewa di situnya. Nah, masih belum stabil. Itu Kalau yang bikin kecewa. Marvel tuh lebih stabil. Ya setuju. Doomsday nanti. Nah itu dia. Gila gue nungguin banget. 2. 1 gak sih? Kedua sekarang. Oh 2. Gue suka ini Sherlock Holmes. Sherlock. Gue suka dari Sherlock kecil. Holmes siapa nih? Nah bentar, dari kecil gue suka cerita Sherlock Holmes-nya, novelnya. Dari Iya. kecil gue baca itu. Dan Sampai kita ke UK kemarin. Cuman untuk Bukan cuman. Kan kita memang ke UK. Kita resepsi. Nah, tapi kan waktu itu kita juga jalan-jalan kan gitu sekalian kayak second honeymoon gitu. Pas di London, udah salah satu hal yang wajib banget kita ke 221B, Sherlock Holmes. Iya, itu Sherlock Holmes rumahnya. Museum, Iya. dan beli berbagai macam perintilannya. Apa yang lo beli? Jadi gue ke UK, barang-barang yang gue bawa tuh nggak banyak. Maksudnya barang-barang yang gue beli di sana tuh nggak banyak, dikit. Mungkin 80% tapi dari Sherlock Holmes semua. Sesuka itu berarti lama Gue itu. suka banget. Tapi kenapa lu taruh di nomor 2? Tapi gue lebih suka cerita novelnya kalau Sherlock Holmes. Kalau filmnya jujur kan 1 emang apa? beda-beda ya. Tapi film yang versi yang gue sukanya tuh versinya si Benedict Cumberbatch. Karena kalau menurut penggambaran gue sendiri, imajinasi gue, karakter cara dia main tuh lebih pas sama karakternya si Lebih akurat. Tapi bedanya ya dia versi modern dibikinnya. Terus nomor 1 Gue bingung. Lion King. The Lion King. Terus tiba-tiba Apa ya Zeng? Ini film. Ini kayaknya top 5-nya Kak Ali nih yang disebutin kayaknya. Jujur gue lupa, gue pengen nonton Godfather dari dulu nggak kesampaian, lupa mulu gue. Tapi itu gak tahu bagus apa enggak, menurut lu bagus? Nah kan gue nggak kesampaian. Belum nonton. Gimana? Kamu nonton apa? Dia pengen The nonton Godfather. The Godfather. Iya, The Godfather. Itu keren. Makanya Itu keren. orang ini satunya dia lah yang sering ngomongin dari dulu. Gue pengen nonton tapi gue lupa mulu.
1, 2, 3 Pak. Kita nontonnya sekarang apa? Nonton. Oke, ini silakan. Di bawah ada TV kita nonton kali ya. Avatar gue suka. Avatar. Avatar. 5 music favorite. Hmm. Number 5. Bunda. Sebenarnya gue dari kecil gue denger heavy metal. Oke. Gue suka satu band yang paling gue suka tuh Avenged Sevenfold. Judulnya Afterlife. Afterlife. Nomor 4. Keempat Avenged Sevenfold juga. Semuanya aja Ya gue suka Sevenfold. ini aja Nobody yang baru. Enggak baru-baru juga sih. Gue suka gitarnya dan emang tapi gue nggak bisa mainin sih, susah. Gitu. Ya Bisa. Nobody sama Cosmic. Enggak itu susah banget, gue nggak bisa. 3. Ya itulah. Ketiga gue John Mayer. John Mayer. Ya. John Mayer yang Age of Desire. Kedua. Pasti ada Paganini gak sih? Kamu suka dengerinnya? Nah itu dia klasikal musik gue suka banget tapi gue bingung mau milih siapa. Gue suka Paganini, gue suka Vivaldi, gue suka Mozart, bla bla bla. Itu beda genre tuh. Beda-beda memang. Vivaldi lebih ke diminish. Dan bahkan main instrumennya juga beda-beda yang dipakai. Tapi kamu lebih ke Paganini sih yang sering kamu dengerin. Paling ya belakangan ini sih ya gue paling Dari gue paling sering dulu denger. juga. Enggak juga. Dari dulu mah lama banget dong. Number 1. Number 1. Oke. Gue pencinta blues. Nice, itu awal seluruh genre di muka bumi. Iya. Blues. Nah, gue suka Stevie Ray Vaughan. Oke. Ah. Nice. Tepuk lu guys. Judulnya apa? Judulnya Judulnya apa? Itu apa? Iya. Berak nih. yang paling gue suka. Terus yang paling gue suka dari Stevie Ray Vaughan, gue suka Life Without You. Menurut gue tuh lagu yang apa ya? Dari judulnya kan kayak seakan ngomongin soal percintaan ya. Tapi menurut gue sih enggak. Itu lebih luas karena dia nggak secara eksplisit nyebutin kekasih gitu. Jadi bisa untuk pasangan mungkin, bisa untuk kehilangan Objektif, orang yang kita cintai. lebih objektif deh. Lebih luas. Dan gue suka cara dia mainin gitarnya itu benar-benar kayak gitarnya bernyanyi. Oke, itu dia dari Casey sekarang. 5 movie favorite. Asik. Watch Mojo. Watchmojo.com. Kamu tahu Watchmojo? Iya. Ya. Jadul. Oke, 5 film favorit. Nomor 5 101 Dalmatians kayaknya. Oke. Kenapa? Dari dulu emang iya kayak suka banget aja gitu dari kecil nonton itu berulang-ulang gitu dan sampai akhirnya sempat melihara Dalmatian beneran gitu. Itu dan maksudnya juga suka banget sama zaman dulu tuh Disney animasinya tuh ada Iya. gayanya sendiri, ngerti gak sih Iya, gitu. pasti. Beneran ya, mereka gambar kan zaman itu gitu. Beneran. Dan waktu itu 101 Dalmatians mau ditonton berapa kali tuh beneran feels authentic gitu Yes. dari gambarnya. Organik banget. Gitu kayak aku suka banget sama cara animasinya gitu. Itu nomor 5. Nomor 4-nya? Nomor 4 Titanic deh kayaknya. Nah, itu nih. Titanic itu karena dari kecil selalu kayak mama sama papa ngomongin itu, terus kayak pernah nonton sama mereka juga dan itu sampai dewasa akhirnya nonton juga sama sahabat dan lain-lain gitu. Dan kemarin tuh sempat pengen nonton pas mereka tayang ulang di bioskop. Gitu. Oke. Yang remastered ya? Iya. Itu. Nomor 3. Nomor 3 kayaknya Inception deh. Nomor 3 kayaknya Inception. Itu bagus banget aja. Dan maksudnya cerita di balik lore-nya, di balik film itu juga kayak ya maksudnya kalau nggak salah kayak Christopher Nolan beneran dia kan waktu itu masih dibayar untuk menyutradarai film-film lain, belum untuk dari pocket dia sendiri, dari saku dia sendiri. Jadi waktu itu dia ngambil Batman sebenarnya untuk mendanai film Nah, Inception kalau nggak salah. Gitu. Dan jadi kayak maksudnya apa ya, dengan segala usaha dia untuk membuat film itu dan maksudnya dari cerita di balik filmnya pun, dari semua efek dan The storytelling. bagus banget gitu. Dan actingnya juga
Oke. Kayak wah gitu. Itu ketiga. Kedua ya. Nomor 2. Nomor dua. Nah, Yang pertama dulu deh. Yang pertama dari dulu pas gue kecil tuh itu gak pernah berubah. Dan ini bias tapi gue gak peduli. Harry Potter. Oke. Nice. Dari kecil soalnya ya maksudnya dari film pertamanya kalau nggak salah tuh keluar di tahun kelahiran gue 2001. 98. Oh, Kalau 98. Kalau 98. 2001. Cuman kayak ya karena itu juga di apa ya di shootnya di UK, banyak hal yang familiar juga dengan gue pas gue tinggal di UK dan ya maksudnya gue orang UK juga, jadi banyak hal yang feels like home gitu dari film itu dari rangkaian filmnya. Mau ke Massachusetts dong. Massachusetts kan Itu bukan UK, itu USA. Yes. Itu USA. USA. Nomor 2. Oh tapi kalau misalnya dari Harry Potternya ada sendiri. Itu Prisoner of Azkaban. Oke. Itu untuk nomor 1. Kalau kedua untuk semua film, kayaknya mungkin bisa jadi Percy Jackson, bisa jadi. Tapi kedua tuh kayak selalu berubah gitu. Maksudnya kayak selalu ada satu slot yang belum terpenuhi gitu di antara top 5 gue gitu. Ya. Tapi pokoknya yang selalu ada tuh ya itu. Gitu kayak Jackson. Titanic, Harry Potter, Inception, 101 Dalmatians. Itu selalu ada gitu. Itu kalau diulang-ulang masih suka gitu. Itu diulang-ulang bisa berapa kali gue nonton. Kalau Harry Potter Dia udah sampai gue hafal banget hafal dialognya. Dialognya sampai blockingnya juga. Dia sampai peranin juga. Oh, kalau Sen. kalian mau jadi apa? Itu rahasia dapur. Kamu jangan tahu. Rahasia dapur dibongkar ke publik sama dia. Kamu jadi Dobby kan? Coba dong. Coba satu Boleh. Satu dialog. Pas lagi ini dong. Coba dong. Tada. Apa sih tada? Apa Bang Ukun? Beda dong. Master has given Dobby a sock. Dobby is free. Itu salah satunya. Kalau misalnya sering nonton Harry Potter itu pasti tahu tuh. Itu real. Sesering apa dia ngelakuin itu kan? Hah? Bukan. Oh, nggak ngomong nggak gue kasih pulang. Sesering apa dia kan ngelakuin itu? Pasti sering loh. Pasti sering Bang. Randomnya dia pasti kayak gitu tuh. Bener gak Ken? Ya gak? Tuh, dia jempol loh, guys. Dia jempolin gue. Musik ya, musik. 5 musik favorit. Top 5 musik. Oke. So This Is Love. Itu dari filmnya Cinderella. Oke. So This Is Love. Itu sampai kemarin pas resepsi kita di UK itu lagu gue Walk Down the Aisle gitu. Terus itu kayaknya nomor 3. Oke. Itu nomor 3. Oke, ya udah. Ya, ya Oke, itu nomor nomor 3 5. ya. Wait. Nomor 5-nya apa? Justru kalau disuruh pikir kayak gitu agak Susah susah, ya. Susah. Susah. Oke. Kamu bekerja keras aja nanti ya. Ada juga Claire de Lune. Itu di urutan berapa? 2 sih. 2. Sama nomor 1 Married Life. Up. Oke. Itu lagu pernikahan kita. Gitu. Karena maksudnya ya Pixar Group. dari feel lagunya dan dari filmnya dari Coba. Ada harapan mau terbang juga pakai balon? Ini dikit lagi terbang kita. boleh. Dikit lagi Kapadokia. Iya, ke Kapadokia. Tuh. Capek. Berarti tinggal Nomor 4, nomor 5. penyanyiannya aja deh. Iya. Penyanyinya Boleh. 4. Ini luas aja dengerin lagu-lagunya Michael Jackson. Michael Jackson. Jackson. Nonton film yang kemarin itu. Nonton dong. Nonton 2 kali malah. 2 kali. Sama kelima Queen deh. Queen. Maksudnya dari 2 mereka tuh cukup sering denger lagu dari mereka berdua gitu kalau misalnya. Dan maksudnya Aku sering setel.
Nah, Queen-nya yang mana? kalau dari Queen, Don't Go Breaking My Heart. Ya pasti Bohemian Rhapsody juga salah satunya. Apa sih yang kayak apa? Coba nyanyi. Yang kayak Don't Stop Me Now. Ya Don't Stop Me Now, Don't Stop Me Now. Itu judulnya. Itu. Ya harus dinyanyiin dulu baru dapat judulnya. Oke, itu tadi udah cukup ya, 5 film dan 5 lagu favorit antar Rican dan juga bukan sekali. Oke, terima kasih teman-teman semuanya dan tetap di Mayorit Mayor.